Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryadianto, biasa dipanggil Ari. Dan saya merupakan salah satu kandidat digital marketing di Your Classes Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Dan saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai Facebook Ads dan juga Google Ads. Langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah Facebook Ads. Facebook sendiri merupakan salah satu sosial media yang paling besar utamanya di Indonesia. Dan salah satu fitur dari Facebook tersebut adalah Facebook Ads, di mana perusahaan atau penjual dapat mempromosikan dan dapat menjual barangnya di Facebook secara efisien dan efektif, yang nantinya akan berpeluang untuk mendapat omset penjualan yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam Facebook Ads sendiri memiliki banyak tools. Ada beberapa tools yang nantinya saya akan jelaskan. Facebook Ads sendiri memiliki beberapa tools yang seperti saya bilang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesadaran atau awareness. Yang kedua adalah pertimbangan. Dan yang ketiga adalah konversi. Dari kesadaran sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesadaran merek, yang biasanya dipakai untuk branding dan biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, Nike, karena memang budgetingnya tinggi dan memang kurang efektif kalau memang kita mau berjualan saja. Dan yang kedua adalah jangkauan. Jangkauan ini adalah untuk mencari konsumen baru. Lalu kita bergeser ke pertimbangan. Di pertimbangan sendiri banyak banget fiturnya. Yang pertama adalah traffic. Nah, ini yang paling banyak digunakan dan nantinya yang akan saya banyak jelaskan. Traffic sendiri yaitu bertujuan untuk meningkatkan customer masuk, baik itu untuk mengkonversi ke website maupun ke laman homepage kita. Lalu yang kedua adalah interaksi, yang bertujuan untuk meningkatkan engagement. Yang ketiga adalah pemasangan aplikasi, yang biasanya nantinya akan menyambungkan baik itu ke Google Ads ataupun ke aplikasi yang lainnya. Pemasangan video, kita bisa dapat mengatur video yang akan kita masukkan ke laman homepage kita. Lalu pembuatan prospek, yang biasanya ini digunakan sebagai database. Dan yang terakhir adalah pesan, yang biasanya digunakan untuk broadcasting. Dan memang ini bagus, tapi kalau menurut saya kurang efektif, karena biasanya kecenderungan orang-orang yang ada di Facebook hanya bertanya misalnya apakah barang ini ada, dan selanjutnya tidak di follow up lagi oleh si customernya. Lalu selanjutnya kita bergeser lagi ke konversi. Konversi sendiri adalah untuk meningkatkan konversi yang mau membeli produk kita, dimana ada 3. Yang pertama adalah konversi itu sendiri, kita dapat menyambungkannya ke website dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penjualan katalog, dan yang ketiga adalah kunjungan toko. Lalu pada pembahasan selanjutnya saya akan lebih banyak berfokus ke traffic atau lalu lintas kunjungan. Jadi dalam fitur yang tadi saya bilang, di pertimbangan itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah customer yang masuk ke nantinya website yang kita tampilkan melalui konversi seperti itu. Nah, di sini juga di traffic itu sendiri banyak bertujuan untuk dapat melakukan tindakan agar iklan yang nantinya kita sampaikan kepada customer kita itu tidak boncos ibaratnya, dan akan lebih spesifik mendapatkan customer yang kita inginkan sesuai dengan keinginan, lalu gender, lokasi wilayah, yang nantinya kita bisa konversi menjadi penjualan seperti itu. Lalu
Selanjutnya, setelah kita mendapatkan traffic, kita bisa mengkonversi. Nah, di mana tujuan dari konversi ini sendiri, yaitu untuk mengarahkan pembeli untuk berkunjung ke halaman penawaran atau website yang nantinya kita sudah sediakan. Dan di sini kita bisa mengaturnya di situs web. Dan memang lebih efektif menggunakan situs web untuk melakukan penjualan. Lalu selanjutnya adalah jangkauan. Nah, jangkauan sendiri pada bagian ini banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan. Jadi di sini dapat kita lihat ada permisaf khusus. Misalnya kalau kita mau menjual gamis, berarti adalah orang-orang yang memiliki minat di bidang agama atau ustadz-ustadz. Nah, kita bisa masukkan kategori tersebut untuk orang-orang tersebut, sehingga nantinya ketika produk kita muncul sesuai dengan minat mereka. Lalu yang kedua adalah lokasi. Lokasi ini menjadi penting juga karena ketika kita menetapkan suatu lokasi, hal tersebut bisa menentukan tingkat kesuksesan dari iklan yang kita promosikannya nanti. Semakin luas jangkauan yang kita set, semakin banyak juga ads atau biaya yang dikeluarkan, dan itu cenderung tidak efisien ketika kita hanya mau berjualan yang utamanya fokus kita hanyalah di beberapa wilayah saja tentu, dan sesuai dengan target market kita tentunya. Dan begitu pula dengan target umur, jenis kelamin, dan juga kebiasaan ataupun behavior yang dimiliki oleh customer kita bisa di-set di sini. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa dapat men-set anggaran dan juga jadwal. Ditentukan berapa banyak uang yang akan kita keluarkan, akan dibelanjakan untuk iklan yang akan ditayangkan. Nah, tips sukses untuk budget di awal untuk promosi di traffic ini sendiri adalah jangan terlalu besar, tapi yang paling penting adalah waktu iklan yang dijalankan. Misalnya Anda memiliki budget 100.000, maka budget hariannya cukup misalnya 30.000 saja, dan dijalankan selama 3-4 hari dengan mengatur jadwal iklan berjalan dan berhenti pada bagian yang ditetapkan dan di akhir, seperti itu. Jadi intinya adalah ketepatan momen dan waktu. Ketika kita bisa memanfaatkan waktu dan momen, bukan berarti besar adalah kita bakal mendapatkan besar, tapi ketika kita bisa memanfaatkan momen, hal tersebut menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan beberapa set target dan lain sebagainya, nah nanti disitu juga akan menampilkan bagaimana data metrik hasil dari iklan yang kita jalankan. Kita dapat menjalankan beberapa iklan dan kita akan bisa melihat dari iklan yang kita sudah up, mana iklan yang terus berjalan dan mana iklan yang cenderung stagnan dan juga bisa dikatakan boncos. Maka dari itu kita bisa melihat dari strategi penawaran, anggaran, terus hasilnya bagaimana, penayangannya seperti apa, jangkauannya seperti apa, dan semua itu bisa dilihat di data metrik hasil iklan itu sendiri. Dan karena kita juga menggunakan iklan konversi, maka ada beberapa kolom yang perlu kita perhatikan, seperti CPC, CTR link, dan CPM. CPC sendiri adalah biaya yang kita keluarkan pada saat iklan diklik, sedangkan CTR adalah jumlah link pada iklan kita, dan yang terakhir adalah CPM merupakan jumlah yang kita bayar per 1000 kali tayang. Dan dalam membaca statistik tersebut, kita dapat men-set dan juga kita bisa menganalisis keberhasilan dari marketing ataupun ads yang kita gunakan di iklan konversi tersebut. Lalu selanjutnya
bila membicarakan bagaimana strategi dari Facebook kampanye, campaign Facebook structure dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah campaign, yang kedua adalah ad set, yang ketiga adalah ad. Nah, campaign sendiri merupakan suatu wadah sebagai pengolompokan ad set yang kita miliki. Nah, di tempat inilah goals iklan yang kita inginkan, iklan yang berdasarkan jenis objek iklannya yang kita gunakan. Misalnya kita punya campaign yang menggunakan objek promote your page untuk menambah jumlah followers pada fanpage yang kita miliki. Nah, kalau ad set tersebut gampangnya adalah tempat untuk mengatur budget kita. Dan yang terakhir, ad set adalah kita dapat mengatur targeting, penempatan device, dan juga pengaturan bid biaya. Jadi semuanya merupakan salah satu semua strategi yang biasanya saya gunakan juga dalam men-set kampanye dan juga targeting yang ada di Facebook. Lalu kita beranjak, saya akan membahas tentang Google Ads. Google Ads sendiri merupakan salah satu fitur yang ditawarkan oleh Google untuk mempromosikan barang maupun jasa di platform-platform yang dimiliki oleh Google seperti Gmail, lalu ada YouTube, dan banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan. SEO juga termasuk. Nah, Google Ads sendiri adalah fitur iklan berbayar yang muncul di pencarian Google. Utamanya adalah SEO, yang biasanya nantinya akan kecenderungannya relevan dengan kata kunci yang dicari oleh customer untuk mencari barang maupun jasa. Nah, ada beberapa tools yang saya gunakan dalam penggunaan Google Ads di SEO, Search Engine Operation. Jadi dalam saya men-set target, yang pertama kali saya lakukan adalah competitor ads yang saya lakukan. Apa itu competitor ads? Jadi mudahnya adalah kita dapat melihat iklan yang telah digunakan oleh kompetitor kita, dan kita dapat menganalisis kekurangan dan kelebihan yang sudah pernah diiklankan oleh kompetitor kita, sehingga nantinya kita bisa men-set target lebih baik lagi karena kita sudah mengetahui nih kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Lalu yang kedua adalah related search. Nah, dengan fitur ini kita bisa mengkombinasikan nih kata kunci, long tail keyword maupun short tail keyword di dalam keyword kita. Jadi intinya adalah kita dapat membuat campaign di Google yang memiliki relasi ke customer lebih tepat dan lebih mudah untuk dicarinya nantinya. Lalu selanjutnya di Google Ads sendiri itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya. Yang pertama adalah biaya iklan, tentunya kita dapat mudah untuk dimonitor. Terus yang kedua adalah menaikkan omset kita, karena apabila kita dapat menggunakannya secara baik dan website kita bisa berada paling atas di dalam kata kunci atau keyword, hal tersebut bisa meningkatkan penjualan tentunya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Google merupakan salah satu search engine yang paling banyak digunakan. Sekitar 90% orang menggunakan Google untuk mencari pencarian atau berselayar di internet. Lalu yang ketiga adalah pemilihan format iklan yang tidak monoton. Seperti yang saya bilang, banyak pilihannya, mulai dari teks, visual, audio. Lalu target konsumen yang tepat sasaran melalui kata kunci dan melalui strategi tools-tools yang ada di Google Ads dapat meningkatkan penjualan direct ke customer yang memang menginginkan produk kita. Lalu yang terakhir adalah reputasi situs jualan meningkat seiring dengan SEO website. Jadi ketika kita memiliki website yang baik dan memiliki optimalisasi di bidang SEO-nya, maka hal tersebut akan mendorong
terciptanya kepercayaan dan juga indeks pencarian di Google yang baik, sehingga nantinya perusahaan kita, websitenya terus ada di atas dan memiliki kepercayaan yang tinggi di seluruh konsumen. Lalu ada lagi pertanyaannya, berapa kali percobaan iklan yang boncos dan kira-kira karena apa gitu. Nah, saya bisa menjawabnya seperti ini. Saya dalam menggunakan Facebook Ads beberapa kali mengalami boncos karena pengalaman saya yang sebelumnya, saya belum banyak mengetahui mengenai Facebook Ads. Saya pertama kali boncos karena saya tidak mengatur atau men-set lokasi. Jadi saya menggunakan lokasi di seluruh Indonesia, sedangkan hal tersebut adalah hal yang salah karena tidak spesifik kepada target market yang pengen saya tuju. Untuk Google Ads sendiri, saya menggunakannya yang pertama adalah di fitur email, yaitu broadcasting, dimana hal tersebut juga lumayan boncos karena kecenderungan orang yang menggunakan email tidak terlalu interest terhadap iklan yang berada di sana, dan menjadikan iklan yang saya berikan itu menjadi boncos. Akan tetapi keuntungannya adalah kita dapat meningkatkan brand awareness kita karena nama produk atau nama perusahaan kita dapat dilihat di Gmail tersebut yang kita broadcastingkan kepada orang-orang. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, sudahkah menemukan ritme untuk menjalankan FB Ads dan juga Google Ads? Nah, untuk FB Ads dan juga Google Ads, utamanya di Facebook Ads, saya sudah menemukan ritmenya. Yang pertama adalah di bidang di traffic, bagaimana caranya untuk mengkonversi menjadi customer dan dikonversikan menjadi penjualan di web. Dan ritmenya seperti yang saya tadi bilang, yang pertama adalah ad, yang kedua adalah ad set, dan yang ketiga adalah adalah campaign, ad set, dan juga ad. Lalu kalau untuk Google Ads, saya juga telah menemukan ritmenya. Pengalaman saya di bidang Google Ads yaitu saya membantu kakak saya dalam penjualan mobil, dimana kata kunci yang saya buat untuk search engine operation-nya berada di top 3 di keyword search tentang mobil. Dan mungkin seperti itu strategi, saran, dan juga pengalaman yang saya miliki utamanya di Google Ads maupun di Facebook Ads. Semoga dapat membantu, dan semoga pengalaman yang saya miliki nantinya dapat membantu mendorong perusahaan Your Glasses Indonesia menjadi perusahaan terdepan utamanya di bidang kacamata